Oke, Yan, selamat siang. Jadi hari ini kita akan membahas tentang metode presentasi dan mereview sedikit terkait materi yang kemarin ya, Yan. Eh, Yan yang kemarin, oh udah dikumpulin ya tugasnya, saya udah periksa juga ya yang kemarin. Dan yang Iya. kemarin itu untuk di bagian praktikalnya udah selesai. Dan besok, ini bagian presentasi proyeknya dan besok kita mulai beralih ke web development, gitu ya. Oke? Hmm, Wait, mana nih presentasinya ya? Template-nya. Oke, Yan. Jadi nanti tugasnya Ryan di bagian ini adalah eh bentar. Oke. Tugasnya Ryan di bagian ini adalah Ryan akan presentasi, oh bukan presentasi, apa namanya? Membuat presentasi proyeknya. Kemudian kalau masih ada waktu, kita coba jawab soal-soal yang ada di platformnya. Gitu. Oke, jadi saya buka dulu terkait presentasinya gimana aja yang standar menurut algoritmik ya. Jadi di presentasi kali ini persiapannya lebih tepatnya itu ada beberapa apa ya standarisasi yang membuat ini tuh menurut algo bagus gitu ya. Kalau untuk cakupan game yang seperti ini gitu atau project yang seperti ini. Nah, jadi nanti ada apa namanya hal-hal dasar yang perlu kita penuhi ya. Pertama mungkin kita sapa penonton, audiens. Jadi di akhir banget nanti saat graduation itu Ryan akan melakukan presentasi yang wajib banget gitu ya, nggak boleh enggak. Dan itu Ryan boleh mengundang mama wajib atau papa, mereka berdua wajib atau salah satu dari beliau. Kemudian teman boleh, adik boleh, ataupun sepupu silakan. Ya, boleh diundang. Kenapa? Karena mereka kita akan coba untuk berinteraksi dengan mereka. Mungkin mereka mau bertanya terkait sesuatu di Nanti game ada kayak gitu. orang tua saya. Iya dong, di akhir. Loh, Python Start 2 nggak gitu? Di graduation. Nggak ada graduasi. Hah? Loh, graduation loh, Yan. Nggak ada. Gini loh, Nggak pernah aku. Ryan disuruh ngundang orang tua nggak sama, Nggak. waduh. Ini Yan, jadi orang tua itu wajib ya supaya menyaksikan apa namanya? eh Apa sih eh progres dari siswa atau ya anak mereka gitu. Eh Bentar. Saya coba top share dulu. Share. Dengar nggak Yan? Hmm. Nih. Nah ini, Mama, hai. Ini namanya siswanya Luis. Kemudian yang kemarin tuh ada 3 orang yang hadir dia undang. Mantap memang ya. Mamahnya, papahnya, sama bibinya kalau nggak salah, temannya. Nah itu Ryan nanti bebas mau undang siapa aja gitu. Oke? Minimal, minimal itu adalah mama atau papa yang menghadiri gitu. Kemudian di tengah-tengah kalau ada pertanyaan itu sangat-sangat seru ya. Kalau apa namanya mau mau membuat pertanyaan mama nih. Ini pertanyaan mamanya itu adalah ya, ya. If I like change the ball speed to like a two example, it's gonna go very very slow, Oh, Ya, oke. ya, of course. Ya. and it's gonna be very Oke. very easy and very very boring. Ya, pokoknya saya lupa di bagian mana. Cuman kemarin mama sama papanya itu bertanya ya. Dan papanya telat datang sih. Ya, di akhir datangnya. Gitu. Jadi harus ada orang tua ya. Itu wajib karena nanti rekaman ini mau diserahkan ke Argus Algo sebagai arsip gitu. Oke? Yan?
Jadi nanti yang pertama perkenalan, sapa mereka semua yang sudah hadir. Kemudian jangan lupa untuk apa namanya? Undang lah ya. Mama sama papa sih yang wajib ya. Oke? Gitu. Kemudian bicarakan singkat tentang fitur individual game, mengapa apa namanya? Dibuat. Maksudnya itu jangan alasannya karena saya membuat game ini karena ditugaskan oleh algoritmik. Jangan seperti itu ya. Ya, misalnya alasan yang lebih bagus kan kita membuat game ini untuk mencoba membuat Minecraft versi super simple. Ternyata Minecraft itu kompleksitasnya itu sudah lumayan ketika kita lihat dari kode kita sendiri. Yang tingkat kode kita, tingkat kompleksitasnya segini aja hanya bisa memainkan segini gitu. Boleh menggunakan alasan seperti itu. Asal jangan ini karena ditugaskan. Jangan ya. Itu behind the scene aja. Oke kan? Suara saya kedengeran nggak? Jan? Halo? Waduh, saya nge-lag kayaknya. Cek, cek, cek. Nge-lag banget kayaknya. Halo, halo? Ya, Kak. Nge-lag banget ya? Enggak. Oke. Itu ya ini ya. Jadi bicarakan singkat. Nanti saya contohkan lah. Kemudian di akhir kalau mau pakai slogan boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya. Kemudian ini sarannya gunakan PPT. Kemudian kalau bisa menarik ya nggak harus 45 detik sebenarnya per slide itu. Jadi Ryan atur aja sendiri mungkin ada slide yang membutuhkan waktu lebih banyak gitu ya. Setelah itu, setelah presentasi eh, nanti Ryan kumpulkan slide-nya di tugas ini nih. Nah, jangan lupa untuk mengatur akses ke presentasi menggunakan ini. Nanti Ryan taruh di Drive, kemudian kumpulkan. Nanti akan saya periksa itu. Kalau sudah mantap, berarti nanti saya centang gitu. Oke, Yan? Ah, Kemudian di akhir presentasinya, Ryan tolong demonstrasikan gamenya. Oke? Sambil hmm. dijelaskan boleh. Nah, Kak, yang itu dijelasin apa, Kak? ah Yang aku kau jelasin apa, Kak? yang penting aja jangan satu persatu kode itu membuang waktu sekali. Kan aku game Orang apa juga, yang bakal aku jelasin? oh bebas. Ada banyak project kan. Tapi kalau mau game yang terakhir ini bebas. Nanti saya menjelaskannya contoh game yang berbeda ya. Supaya Ryan nanti kreasikan sendiri mau yang mana. Projectnya itu yang mana. Kemudian Yan, itu cara pertama. Cara kedua boleh langsung kodenya aja yang dijelasin tanpa menggunakan PPT. Oke, jadi ya udah langsung Ryan ke platform. Misalnya mana nih? Misalnya ini ya platformnya begini. Ya udah Ryan jelasin yang penting gitu ya. Misalnya pertama saya mengimport Pandas karena ini adalah library utama yang saya gunakan pada proyek kali ini. Dan ini luar biasa sekali. Library ini mampu melakukan data analisis seperti menghitung mean, median, modus yang dasar-dasar dan melakukan summary statistics yang merupakan ya fundamental untuk seorang data analis. Nah, kemudian ini cara membaca datanya singkat aja. Kemudian ini jika saya ingin menampilkan preview dari datanya untuk 10 data acak gitu. Habis itu dan seterusnya. Ya, Ya, gitu aku ya. hasilnya Itu. 90 berapa persen tuh? Mana, Kak? Oh, itu yang di machine learning boleh pakai itu juga, ya. Jadi itu nanti di model evaluasi ya. Saya nggak, oke, saya buka itu aja deh. Bentar ya. Hmm. Kemarin namanya apa ya? Saya lupa. Nah, ini dia Yan. Nah, jadi nanti Ryan supaya mempermudah, lihat nggak Yan? Saya harus stop share kayaknya. Oops, salah. Nah, lihat nggak ini? Nah, ini nanti Ryan boleh
buat aja judul Yan supaya mempermudah kalau mau langsung tanpa menggunakan PPT gitu ya. Nah, selanjutnya misalnya nih kita langsung ke tengah. Saya melakukan standarisasi data. Hal ini tujuan utamanya apa? Ini tujuannya untuk menyamakan satuan dalam data. Kita tahu bahwa data yang terdiri dari banyak kolom, seperti data saya yang ini ada kolom sex, birth date, kemudian hash photo, hash mobile, dan seterusnya. Ini belum tentu mempunyai satuan yang sama. Sehingga apa? Kalau kita memasukkan ke dalam model, itu nanti akan terjadi kesalahan. Atau modelnya ya tidak yakin gitu ya, error lah gitu. Kita perlu menstandarisasi atau menskalakan semuanya menjadi skala yang sama dengan tentu saja sesuai apa namanya batas minimum dan maksimumnya itu adalah sesuai dengan datanya gitu. Gitu ya. Habis itu katakan ini trik untuk melakukan hal tersebut. Pertama kita drop apa namanya data targetnya atau nggak perlu distandardisasi. Kemudian kita dapatkan dummy dari variabelnya. Habis itu ini untuk skalarnya kita buat dia dalam suatu instantiate atau buat dia dalam suatu variabel. Habis itu panggil kelas ini standar scalar. Habis itu penerapannya di bagian mana? Itu diterapkan ketika kita melakukan tes dan train split data atau pemecahan data menjadi tes data train dan data test. Yang mana fungsinya ini apa? Fungsinya untuk karena model kita itu berbasiskan supervised learning namanya, yang mana dia harus dilatih dulu, kemudian dites seberapa kinerjanya, maka kita memerlukan pemecahan data menjadi train dan testing, dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti pemanggilan modelnya saya menggunakan k-nearest neighbors yang secara singkat ini akan mengukur akan menentukan suatu data itu tergolong ke kategori mana berdasarkan jumlah dari tetangga yang dimiliki. Kalau condongnya ke misalnya data itu data baru yang tidak kita ketahui, tetangga di sebelahnya ada 4, di sebelahnya ada 6, maka dia tergolong ke bagian yang ke-6. Nah, itu singkatnya. Gitu ya. Jadi ini mempermudah juga teks yang seperti ini. Oke? Dan ini uh, lebih cocoknya sih langsung coding seperti ini yang dijelaskan kalau terkait bagian data analisis machine learning. Karena kalau di PPT mungkin agak banyak yang dan terlalu ini kelihatan ini. Kemudian nanti di akhir Ryan bilang bahwa oke, evaluasi akhirnya model saya mendapatkan akurasi sebesar 53%, yang artinya ini kinerja yang cukup buruk. Sehingga apa? Saya perlu melakukan tuning hyperparameter, kemudian perlu mungkin membersihkan fiturnya atau menganalisis lebih lanjut datanya. Mungkin saya menerapkan metode statistik yang lain supaya nanti kinerjanya meningkat. Seperti itu. Tapi hasil akhirnya di sini masih tergolong buruk. Dan ingat kita nggak ingin yang sempurna ya di project ini ya. Jadi kalau memang buruk ya silahkan. Yang kita ingin capai adalah Ryan menyampaikan idenya, kemudian sudah mencoba itu gitu. Jadi jangan dulu, wah sempurna nih, sudah 100% dan sekian persen gitu. Oke? Itu terkait di bagian presentasi ya. Oke kan? Nah, Ya. nah sekarang, kalau yang ini yang nggak pakai PPT ya, yang nggak pakai PPT, Ryan langsung jelasin. Dan ya, saya pakai bahasa Indonesia karena saya kurang ini ya, di bahasa Inggris kurang pronunciation saya agak kurang, jadi kadang-kadang pakai, kadang-kadang nggak gitu. Jadi Ryan kalau lancar silahkan saya rekomendasikan pakai English karena ini nanti di-record kemudian diarsipkan oleh algorithmics gitu. Nah, kemudian yang pakai PPT itu contohnya begini kan. Nah, ini saya apa namanya? Ini pakai proyek siswa ya. Karena yang proyek saya mungkin agak terlalu panjang ya. Jadi saya nggak pakai itu. Oke, nanti Ryan buka dulu. Di sini dia agak salah ya, tapi dia udah mengumpulkan, jadi saya nggak komentari dan ya dia proyeknya lumayan keren juga ya, dan penyampainya juga bagus banget. Jadi saya nggak menyalahkan sesuatu yang kecil aja gitu. Oke, pembukaan dulu. Ryan boleh salam atau sapaan biasa. Good morning everyone. Good evening. Good afternoon. My name's Ryan. Blah blah blah. And thank you so much for being here. Today I want to present my final project atau one of my best project
and then the name of the project is blah blah blah. Again, thank you for being here and I'll appreciate your attention. Gitu ya. Sampai akhir begitu, itu terkait sapaannya. Kemudian Ryan bilang bahwa, so the title of my project is, ini projectnya namanya Maze Game ya, Maze Game, which is this is the goal of the project. The goal of this project is to create an interesting and challenging maze game. And then this is a little mechanism of the project of the game. The hero will go through the maze, then it will shoot bullets at the monsters. If the bullet hits the monsters, then the monsters will disappear, or we can say it will die. And then if the bullets hit all of them, then we will win the game. But if the hero collides with the monsters, then we will lose the game. And a little logic here, if the bullets collides with the wall or the maze later, yeah, it means that the bullet will disappear. So if I can say on the code, it will kill the bullet by itself lah gitu ya. Jadi bulletnya itu akan terbunuh sendiri kalau berhadapan dengan dindingnya. After that, aduh, kenapa nih? Okay, and then this is the review of my game. So the main topic of the project is, and then also my goal, my perception why I choose the game, because this game is pretty simple but quite challenging, interesting, and easy to play. As you can see here, the review of my game. Yeah, maybe you think my game is pretty simple, but to make this simple game, I have to code many codes using Python. And my main library is Pygame, which is Pygame is extremely complex library we can use to make a game something like this. Okay, and then as you can see here, it will go through this this way. And then this is our last goal. And I will demonstrate it later when I finish my presentation. Okay, after that, the distinctive features of the project is, well, there is no specific features that distinguish my project from other projects. Overall, my game is almost the same because we are in the same place, or algorithmic international coding schools in general. So I have maybe the same project with another students. But something that I want to mention to you is my game is quite different based on the preview. You can see here it's a little complex from the maze itself ya. Jadi tampak di sini kalau project dia itu memang berbeda dari yang lainnya ya. Jadi dia banyak gitu dindingnya. Kalau yang lainnya itu hanya ada 3 gitu. Dan saya nggak tahu sih ya yang lainnya apakah benar ada 3. Ini siswa pertama saya yang mempresentasikan game ini. Dan gamenya kalau berdasarkan PPT itu ya simple banget lah gitu. Dan kecil banget. Dan kalau ini lumayan kompleksitasnya meningkat gitu. So saya sangat-sangat wah gitu. Okay. And if you want to add some kind, kayak begini juga boleh, Ryan. I use Python language for this project for making the game, and I used a Pygame library. I also use PNG pictures for the sprites, because with PNG or with the picture, we can make it easier. Yeah, it means that we do not need to create our game from the beginning. So we just need to use a picture. And then also Pygame help us to make the the framework of the game. So I just need to make the class and then the method inside of the class. Gitu. After that, ini nanti Ryan presentasikan setelah mendemonstrasikan gamenya supaya orang tahu dulu bahwa gimana sih tampak gamenya. Jangan langsung ke prospect for the project's development is bla bla bla. Tapi kita nggak tahu gamenya. Jadi
Ryan mainkan dulu. Semoga filenya siswa ini masih ada. Enggak tahu saya masih simpan atau enggak. Oke. Mana ya dia? Kayaknya sih di sini ya. Saya nggak tahu deh. Semoga oke, ada nih. Dan semoga beneran ini. Bentar ya. Kelihatan nggak? Saya buka PS Code sekarang. Halo, halo? Ya, Kelihatan nggak? Saya buka PS Code. ada enggak? Belum. Oh, belum ya. Sekarang gimana? Oke, benar ini gamenya. Nah, jadi nanti Ryan saat Ya, mendemonstrasikannya, sebelum mendemonstrasikannya, jelaskan ya beberapa hal lah terkait kodenya. So guys, this is all of the codes in my game gitu ya. The first one I have to connect with Pygame with this code ya. From Pygame import everything inside the Pygame. And then to make my game easier to create, I use class and then the name of the class is game sprite. And as you can see here, I put inside of the class sprite. It means that my game sprite class is inheritance from sprite from Pygame. And then after that, I will inherit all of the pictures in the sprite with this comment, yeah, sprite.sprite dot double underscore init, or you can use also super method, yeah, which is it's exactly same, yeah. And then as you can see here, my class constructor consists of player image, player X, player Y, size X, and then the size Y. And then this one is the most important thing that I have to transform or scale the image because maybe later someone will use a code, sorry, someone will use my code and then he has maybe a different size of from the picture. So it will make it same with this code, yeah, transform.scale. This is the image, load the image first, and then this is the size that we want to use. And then after that, I create the rectangle from the image with this method, and then self.track X and Y to get the coordinate of the player itself. And then depth.reset will do something like, yeah, bleed method. So in here, as you can see, I use window.bleed. I don't know how to say that in English ya, tapi ini untuk menempel gitu, menempel gambarnya sehingga nanti gambarnya itu nanti ada kerangkanya dan ini gambarnya ini ditempel ke kerangka segi empatnya gitu. After that, okay, as you can see previously in my slide, guys, I have a wall and then the player itself. So now I need another class, which is this class is inherit from the game sprite class. And then I rename it by player. And as you can see here, this is something that I add. The properties that I need is player X speed and player Y speed. Why I need this new class? Because in player class, it will, you know, move, yeah, it will do something like move, but the wall it's static, yeah. So I do not need the wall with another class. I just need the player with another class. After that, this is how I create the movement of my player. The first one, I have to set the logic here, and then this is you know, the summary of all of these codes is if I want to go right, so it will make it plus.
for the movement. But if I want to go left or up, it will make the movement will minus. Why? Because as you can see, or as I understand in Pygame, the 0.0 start from the this score, yeah. It's not in the middle, instead in here. Okay, so yeah, I have to set it like this. And then after that, I add a Pyre method to make the game more interesting. And this is the method. And then I have to make a new class for this method. And then the name of the class is bullet class. And then the last one, for the enemy, I set it with automatically movement. So I do not need to use my keyboard to move the enemy. And then this is the code. And it's pretty simple, I guess, yeah. So as you can see here, if self.track.x, this is based on coordinate x, and also you can add a y coordinate. It's also fine, and I think it will be more interesting if you add that. And then after that, this is all of the class set all set, and then after that, now we have to create the objects that we need, and I create until 14 walls here, and then the monsters, we just need to make one object, but it's consists of many monsters here. Later I will show you. And then for the bullet itself, it's also just one variable, but it Oh, mending langsung aja deh, Kak. consists Langsung of di many. kodenya aja. Dan dijelasin. Oh, Iya, okay, apa kan ya? it's also quite. Ya bebas sih, tergantung apa namanya. Ya saya agak kurang lancar, jadi ya mungkin lama. Tapi kalau Ryan lancar, kayaknya enggak. Habis itu Ryan nanti demonstrasikan. Oke, and then this is my game will look like this. Nah, habis itu Ryan mainkan, gitu ya. Ryan mainkan gamenya. Wait. Oh my God. Ya. So if I collide with the monster, so I will lose. And then this is the you know, the something will appear in my screen if I lose. Okay, so that's all for the demonstration. After that, aduh salah. Mana Pak, dia? boleh lihat gak yang Ini presentasinya dia. contohnya kayak gimana? Yang saya. Yang enggak, yang PPT-nya kayak gimana biar aku tahu. Oh, ini buat Python Pro ya. Kalau yang Python Pro 2 ini dia membuatnya kayak gini ya. Mana dia tadi? Ini dia. Sesimpel ini nih. Feature 1, 2, 3 udah. Nanti Ryan yang tambahkan. Oke, gimana? Oke? Gitu ya. Berarti ada beberapa fitur gitu. Iya, fiturnya ada beberapa. Kalau mau disatuin juga nggak apa-apa. Tergantung kreatifnya kita kalau ini mah. Yang jelas tujuannya itu supaya tidak membuat audiensnya itu bingung. Itu tujuan utamanya. Kalau Ryan prefer langsung ke kode, silahkan juga. Tapi ya, yang paling bagus untuk membayangkan audiens itu adalah mereka adalah orang awam yang tidak tahu apa-apa gitu. Jadi seolah-olah kita ingin menyampaikan sesuatu yang menarik untuk mereka tanpa harus mereka berpikir keras gitu. Jadi PPT saya pikir cukup membantu. Tapi kalau siswa prefer langsung di kode, ya juga saya juga membiarkan gitu. Jadi ada juga yang langsung dan ya menarik. Jadi saya plus lah untuk dia gitu. Gitu. Jadi mana yang membuat paling nyaman aja lah ya dari pribadi sendiri, dan ya tujuannya kalau bisa nanti membuat audiens tuh paham dan tidak perlu kayak wah ini artinya apa, ini artinya apa gitu. Dan kalaupun ada yang bertanya, nah kita apa namanya men-trigger lah ya buat semoga ada yang bertanya, karena dengan pertanyaan itu kan nanti kita mendapatkan feedback gitu. Kita apa namanya ya bertanya kepada diri sendiri loh kenapa ya saya ya gitu.
Dan template yang kedua itu ada di Python Pro. Nanti saya kirimin hmm, apa namanya template-nya. Ini buat di Python Pro Oh, tahun pengennya kedua yang ya. tentang data analisis itu, Kak. Yang Ya, mana? yang apa sih yang machine learning itu? Oh, itu yang mau dipresentasikan. Iya. Oh, silakan. Itu nanti mungkin ya saya hanya menyarankan nanti buatkan ini judul aja kalau Ryan mau supaya tertata rapi gitu. Nah, kemudian ini bab ini, bagian ini gitu. Tapi kalau udah diketahui juga nggak apa-apa sih. Ya, silahkan aja. Bentar, Kak. Bebas lah mau yang Kayaknya mana. tapi aku tuh delete deh. Mereka kan kemarin ada di downloads. Aku tuh kehilangan. Bentar ya, coba aku coba. Ryan udah submit nggak kemarin? Udah sih. Kalau udah submit biasanya saya udah download download file siswa, kemudian kalau udah hijau biasanya saya udah centang sih. Udah saya periksa. Tapi kalau belum submit, kemudian di back office Ryan belum hijau berarti kemarin memang belum belum disubmit. Ryannya belum submit. Oh, Iya. Kemudian ya saya nggak dapat filenya gitu. Oke. Tapi ke delete, kok bisa ke delete? oh Nggak ngedelete sih. nggak. Aku langsung aja ngedelete. Aku tuh laptopnya agak pelan gara-gara si disknya aku tuh penuhan. Oh, oke oke. Oh, masih ada deh yang breast cancer ya itu. Iya, breast cancer. Yang akurasinya lumayan bagus itu breast cancer juga kalau nggak salah. Betul nggak ya? Iya. Ya. Oke, mungkin itu dan ya sebenarnya ini kan sebenarnya juga harusnya presentasian. Nah, cuman saya pikir banyak siswa ya yang nggak bisa kalau materinya presentasi hari ini tanpa dibekali dulu kayaknya susah. Jadi presentasinya besok di saat graduation aja ya, Yan. Yup. Nah, tapi Yan, kalau bisa jangan satu project ya. Hah? Itu. Kalau bisa yang dipresentasikan jangan satu project. Ini Kalau berapa dong? bisa Seharusnya berapa? dua atau tiga. Itu saran saya aja. Kalau satu itu nanti terlalu sedikit ya. Sumpah. Dua. Ya kalau dua mungkin lebih seru nanti kita mendengarkan. Kalau satu itu nggak aneh ya. Ya Oke, maksudnya oke. eh, Berarti kalian nanti aku udah buat yang graduasinya kapan? bentar. Ryan. Ini Kak, Ryan. Ya. kenapa jadi kayak gini? Bentar. Oh, boleh screenshot gak? Oh boleh boleh. Wih, kok Hijau semua. loh kok. Oh ini nih presentasinya di bagian tarian. Oh, ternyata ada ya satu kali presentasi lagi. Oh, nggak ada deh. Yan. Ini yang di pertemuan 32-nya itu ada di tanggal 15 Maret. Itu apa? Halo, Kak? Halo, Kak? Ya. Silakan, Yan. Kak, Ya, yang ini kan ya?
Iya, betul. Berarti dari bagian ini modeling, ini analysis. Mhm. Ini udah aku tambah-tambah di gini nih sih, tapi kenapa kayak gini ya? Harus Oh, dari awal dulu ya. walah. Di run-nya itu harus Cara dari run. awal. Oh, apa aku lupa ini ya, ibanya? Iya, itu klik itu kemudian run all. Nah, Oh, walah. Nah, oke. ini udah. Misalnya, coba aku misalnya jelasin ke kakak gitu. Oke, silakan. Pertama, eh Mhm. hello everyone, my name is Ryan, blah, 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 blah. And today I'll be explaining about, bukan, gimana sih? Saya formal tadi gimana? Thank you for coming to my presentation today. Uh, Iya. on this very fine evening, allow me to Mhm. explain one of my most, apa ya? Oke. One of my Best. projects, one of my most proud projects, Oke. which is the breast cancer prediction model. Mhm. Um, As you can see here, breast cancer is the most prevalent cancer among Iya, data set. betul. Terus, now this model is made to predict if a patient is diagnosed with breast cancer. Oke. First, I need to import these three modules. Mhm. First one being pandas. Mhm. Panda itu apa? Ini apa Untuk kalau yang membaca data, membaca oh data. the pandas modules allow us uh the pandas module allows me to jangan me ya. Allows me nggak apa kan ya? Bebas, bebas. Allows Allows me me atau allows us to boleh. jadi allows us to see um apa sih? The, To the data visualize the preview. Iya, ah boleh visualize juga boleh. to visualize the data. Mhm. And then we have matplotlib, which is used to another module used to visualize data. Mhm. Uh, tapi bedanya apa sama matplotlib? Kalau Pandas tuh lebih sebenarnya Pandas sama Seaborn itu dibuat dari Matplotlib gitu. Jadi kalau Ryan ingin mengatur lebih dasar lagi terkait misalnya ukuran dari apa namanya tabelnya atau ukuran dari gambarnya nggak bisa pakai Pandas, itu harus pakai Matplotlib. Matplotlib. Hmm, Hmm. Jadi turunannya Matplotlib itu dari Panas. iya, Seaborn juga. iya Seaborn juga. Nah Kalau Seaborn tuh Seaborn kan itu buat ngetes ini ya mesin bukan sklearn itu namanya, SK. yang SK ya itu di mana? SQ yang di bawah di modeling itu coba Buat lihat. eh maksudnya di modul apa? Lupa. Nah, itu Oh, tuh. oh, ini Nah, SK. SK yaitu arti untuk SK arti apa? scikit-learn. Itu kebanyakan dari scikit-learn. Ini buat kumpulan-kumpulan model machine learning gitulah. All these Ya ini okay. seperti yang Ryan All lihat these kita modules pakai. are used to Iya, design a model for iya betul. apa? For apa ya? For the certain task, ya kan ya? Iya betul. Which is the to identify if someone if a Mhm. woman has breast cancer according to some data. Di atas ini kan Iya betul. Iya um, betul. kalau di sini kan here Habis itu, we can see all of the data that can mhm. that we don't know yet if all of these data have any correlation towards I- breast cancer. Oke But betul. so that is why we kalau ini apa nih kalau B sama M? Yaitu kita Oh, membandingkan. yang ada breast cancer sama yang nggak punya ya. Iya, yang bukan Eh, yang benign sama ya malignant. binan iya itu binan nama itu kan yang nggak punya emang nggak punya kan. Oh, saya pikir tuh jinak sama ada yang nggak jinak gitu. Jadi ya bisa di Ini justru treatment lah. binan itu yang ada, mel itu yang nggak ada. Oh ya, Oh, di oke, mana ya? oke. Ya, terus and then Nah, ini nanti ini yang penting sih menurut orang nggak biasa baca angka biasanya ya. Jadi visualisasi itu membantu banget menurut saya. kayak Jadi gini ya. rakyat iya yang itu. Jelasin itu maknanya apa karena kita nggak tahu kalau Eh ini apa ini gitu. kayak ya kalau kalau bahasa Indonesia ini ya kayak gambaran ya perbandingan berapa banyak orang yang dari datasetnya itu yang memiliki breast cancer sama yang enggak. M itu Oke, entar yang M betul. benign tuh apa ya? Eh, Eh, ganas kalau nggak salah.
Dan 9 tuh artinya Coba main ganas. meaning aja ya. Itu tuh. Not harmful. Oh berarti belum dari ini. Kalau malleable, bukan malleable, apa sih? Malignant. 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 Oh, Malignant. malignant. Malignant tuh berarti Kebalik udah deh saya. terkena. Iya, Iya, terkena. ganas, Berarti ganas, lebih, ganas. oh iya bener Neng ya, ganas sama tidak ganas ya. Ganas sama Berarti tidak kan ganas. semua orang kan emang punya sel-sel kanker di tubuhnya. Iya, Berarti yang betul. di sini, makanya berarti yang di sini ini kayak perbandingan berapa orang Yang yang dari udah datasetnya yang sel terdeteksi sama. kankernya itu Hmm, ganas, yang ganas sama yang gak ganas kan. iya, Nah betul. terus kita dari sini Habis tuh itu, em, kan kita masih nyari ini data yang nggak dipakai. The first step of data analysis is to apa sih? To bukan eradicate apa ya? Narrow down ya, mhm, narrow down betul. which datas which of the data in our data set is actually worth not worth apa ya? Is actually um Eh, used itu apa ya oke. berpengaruh apa Yang bahasa tidak bahasa akan Inggrisnya? digunakan. Influence gitu maybe. I Yeah, don't know. that may influence the results. So Mhm, we betul. use a heat map to find the correlation in Oke, betul sekali. every every each one of these Columns, variables. feature. Oke. Variable ya kan? Iya, variable. Nah, Nah, ini berarti nanti Ryan jelasin juga ya. Ini menarik sekali yeah. kalau heat So map-nya. all these colors have a certain meaning. You can see here, we can see a certain pattern here that in the center of the line, it's really Mhm. white because they all correlate one to one towards each other, Oke, towards their mantap. own data. And then Oke, the darker ones means they have a negative correlation, meaning it's the opposite. So if, oke, for let's go. example, if this data is high, then the other one Oke. would be lower, would correlate negatively towards this other data. Wih, And mantap. then um, from here we can see that we take the ones with the highest correlation, except for the Mhm, ones in the middle. mantap. Oops. And Oke. from that we can find that these wait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. These 11 variables are the ones that actually have an impact towards Wih, um, mantap. Ya, which betul. yeah towards the diagnosis. Oke. And now Ya, we start with the modeling process. oke. We import these modules which are all used to make a model to identify if someone has breast cancer. Mhm, Um, and then kalau step-step ini, this is the process of making the model. The mhm. the model is called K-neighbors. Ya kan ya? K-neighbors, ya. Neighbors K-neighbors. classifier. Ya, nearest neighbor. Ya. Oke. We have to first apa ya? Kalau yang X Split. ini aku lupa dah. Aku lupa. Ini yang X. Itu kita buat dia yang mana variabel yang akan memprediksi dan yang akan diprediksi. Y-nya itu Oh, yang akan diprediksi. dia yang di. Iya. Oke, berarti um, we we create two variables, which the first one is Mhm, betul. Ya, used betul. to apa ya? Apa Predict. to Ya, predict benar. the result of the diagnosis, and the Mhm, other one betul. is Betul. the result of the diagnosis. Iya, So betul. yeah, this is to see if the X data, if the predicted data, which is the X-axis, Mhm, will mhm, correlate to the actual result, mhm, betul. to as a way to train the data. So we Oke. have to introduce the X, the training and Extrain. testing Iya. variables, Oke. and then what's it called? We And split then them. split Eh, them. itu proporsinya. Yang training itu Ya, train test site 8 ya. 7. Iya. Tapi Itu kalau yang nanti ini dijelaskan. train test split itu sebenarnya tahu sih. Itu untuk memecahnya. Itu Oh, fungsi. Oh, Ya. the trains test split is a function used to split between Iya, the betul. X training, the X and Y training data and the X Iya, and Y betul. testing data. Ya Iya. kan? Iya, And betul. then after we are done with splitting them, we have to standardize since all Mhm. these datas are not yet
they all in vary this. from each number, and if we input it into the model, it will be confused because the data varies pretty wide. So we Iya, need to betul. standardize each data and from around the value of 1 to 0. Iya, So betul the data sekali. can understand, right? Ya kan? Thank you. Oke, mantap. Oke, terus Dan. And then here are we can upload the data to the Mhm, model and mhm. here we can see the results of the testing. And Iya, as you can betul. see from down here, if we put it into a apa ya kalau ini ya, to a Dia, classification report, into a report, iya. you can see that the Mhm. result or the accuracy of my data is surprisingly very high at Iya, 92%, which is very impressive in my iya, opinion. mantap, mantap. Oke. Gitu. Ada Wow. gitu ya. Oke, oke. Iya, I think I got ini it. Ya. first trial ya. Mantap Ah, ya. Ini ya. udah, tapi intinya udah nangkep banget dah. Mantap ya. Oh, tinggal Ya, jadi ingat-ingat aja sih. jelasinnya nanti gitu aja ya. Saya suka banget tadi saya dijelasin korelasinya. Oke, 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 Kak. Oke. Oke. Ya, Tapi Kak, dan bentar. Apa ya, dah? ya, Kok tadi tiba-tiba kan ini ya, modal sebelumnya tuh sampai 96%. Ini malah nurun jadi 92. Ryan miss ada sesuatu yang kemarin nggak urut itu ininya, nggak harus urut ya. Kemarin kan kita turun lagi, eksekusi run, kemudian ada yang dinaik lagi gitu. Itu dicoba-coba. Nah, sekarang kalau Ryan kan turun banget gitu. Dari Jadi atas ke bawah. eksekusi, iya. Kemarin kita coba ulangi deh, coba ini gitu. Gitu kan kemarin? Ah, Ya di situ tempat apa namanya pre-processingnya itu mempengaruhi banget lah gitu. itu preprocessingnya di mana tadi bagiannya? Itu sebelum modeling itu semuanya pre-processingnya. Oh, Nah, berarti kemarin this itu process iya. proses ini Hmm, bukan ini ini analisis. Nah, mhm. baru yang bagian mana ya preprocessing? Ini Yang ya, bagian ini pertama nih. mulai dari ya itu, mulai dari korelasinya gimana, habis itu pre-processing, hilangin variabel yang nggak perlu aja deh gitu, supaya nggak terlalu berat di modelnya nanti gitu. Kita mulainya dari apa namanya, analisis dulu, apa sih namanya, korelasinya gitu. Iya, Habis itu, korelasi. oh ini yang nggak terlalu berpengaruh nih, jadi saya nggak perlu deh gitu. Ini Nah kita kemarin, ini aku apa saya? Soalnya kan yang ini kan iya itu sama sama aja aja. kayak yang di atas. Iya. Berarti dari sini ya. Mulai dari Mhm. sini nih. Teks free. Cara biar gede gimana, Kak? Pagar, pakai pagar. Ya. Oke, itu gede banget kalau satu pagar. Spasi ya, pagar spasi. Nah, itu nanti previewnya di kanan. Mungkin masih gede ini sih. Ya, ya Yes, segini. satu udah paling gede. Kalau mau dua, lebih kecil lagi dia. Apa Makin dua ya? kecil lah. Klik aja dua kali kalau mau pastiin. Klik dua kali di sana. Tadi, di mana itu? Nah, klik dua kali. Nah, Satu. satu itu malah. Satu aja ya. Oke. Ya, silakan aja. Oke, Kak. Oke, Yan. Ya, jangan lupa undang temen lah intinya. Kalau Ryan mau nanti ya. Maka Dan kok papa sama mama itu wajib ya. Jadi mereka harus ada salah satu di antara mereka lagi. Maret ya, Maret ya. Hah? Maret atau kapan sih ini? Nih kalau kita nggak berubah jadwalnya, Ryan kelulusannya di hari eh hari Sabtu tanggal 15 Maret. Puasa ada itu. Itu. Oh, oke, oke. Sip. Oh iya, bentar. Apa tuh, Kak? Hmm. Saya oh masih jauh ya. Oke. Oke. Yan. Saya cuti soalnya besok di 1 minggu sebelum puasa mau full camp. Jadi iya mau Oh, ngabarin siswa juga. Tapi 15 Maret saya masih di Bogor sih. Oke, oke. Yan. Iya, saya masih di Bogor. Oke,
Jangan lupa nanti submit aja linknya di presentasinya itu. Entah itu link kodenya atau link presentasi yang mau Ryan buat, boleh. Bebas. Ya, nanti aku bikin presentasi. Presentasinya tuh rata-rata berapa slide? Biar aku Rata-rata punya. nggak kurang dari 10 ya. Ya. Oh iya Iya, emang pendek ya. nggak banyak kok. Ini nggak banyak, Iya, cuman tentang penjelasan ininya. iya. Terus em, Habis itu ya udah fitur-fiturnya. ke kok. Iya, habis itu ke Berarti kan kode, fitur-fiturnya habis itu. jelasin dulu, biar orang Mhm. pada kayak punya penasaran nih. Oh ini apa nih yang jelasin. Baru kita kasih tahuin dengan yang paling terakhir itu ya dikasih tahu Iya, datanya. betul. Dan ingat, nanti kalau Ryan lebih nyaman pakai bahasa Inggris silakan, pakai bahasa Indonesia silakan, atau mau dicampur juga boleh. Yang penting Ryan pede aja gitu. Itu yang diinginkan Algo itu siswanya itu ya udah terbiasa gitu. Nggak harus apa namanya? Nggak harus hasilnya bagus dulu, maksudnya gamenya bagus Mau kemudian nyoba. iya itu dulu ya. Tapi Oke. di bagian machine learning kan udah aman ya. Jadi oke, thank you Ryan dan sampai jumpa besok. Besok ke bagian web development kita mulai membangun website. Oke, bye bye Yan. Bye bye Kak.